tongkat itu jang, tempatnya angker. Waktu itu saya tenggelam sama temen saya tenggelam, tapi saya ditolong sama teteh ini. Tim SAR kemudian datang ke lokasi, dibantu dengan para warga. Di sana ditemukan 10 jenazah pada jam 8 malam. Semua korban ditemukan dalam satu titik, yaitu di muara yang airnya berputar. Hey you, what's up? Susur sungai merupakan sebuah kegiatan pengenalan ekologi sungai. Kegiatan tersebut merupakan pengenalan arus air, komponen yang ada di sungai, bentukan sungai, lingkungan sekitar sungai, badan sungai, lingkungan pertanian, hutan, mata air, dan sebagainya. Susur sungai sejatinya melatih seseorang untuk mengenali jenis bahaya dan juga melatih ketahanan fisik. Kendati demikian, kegiatan susur sungai memiliki kriteria tertentu, tergantung dengan usia peserta, lebar sungai, dan tujuan susur sungai sendiri. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 kemarin, tepatnya pada hari Jumat, sejumlah siswa MTS Harapan Baru Utama, Cijenjing, Ciamis, melaksanakan kegiatan susur sungai di Sungai Cileueur, Leuwi 3. Acara ini bisa dibilang dadakan, karena tidak direncanakan dari jauh-jauh hari. Hanya direncanakan sebelum sholat Jumat. Biasanya kegiatan pramuka ini dilakukan hanya di sekolah saja. Tapi pada waktu itu, para pembimbing berinisiatif untuk melakukan kegiatan susur sungai. Sekitar pukul 13.30, mereka berangkat dari sekolah untuk mengikuti kegiatan susur sungai tersebut. Para siswa berjalan dari sekolah menuju ke sungai kurang lebih 50 menit. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, siswa kelas 7 dan 8 sekitar 150 orang, 12 orang guru pembimbing, siswa kelas 9 sebagai kakak kelas berjumlah 13 orang, dan juga kakak kelas tingkat MAN atau setara dengan SMA sebanyak 15 orang yang dijadikan sebagai pembimbing. Saat itu, rombongan kegiatan susur sungai dibagi menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing satu kelompok dipimpin oleh satu pembimbing. Di sana, para siswa akan melakukan kegiatan tadabur alam, diisi dengan pengenalan lingkungan dan bersih-bersih sungai. Tapi pada saat itu, alat keselamatan tidak diperhitungkan. Bahkan tidak ada alat-alat yang menunjang keselamatan, baik pelampung atau tali sekalipun, tidak ada. Menurut salah satu pengakuan keluarga korban, kegiatan susur sungai tersebut sebelumnya tidak pernah ada izin kepada orang tua para siswa, dan juga pihak pesantren pun tidak mengetahui informasi kalau sekolah itu mengadakan kegiatan susur sungai. Susur sungai dimulai dari jembatan utama, desa utama. Rombongan kemudian menyusuri Sungai Cileueur yang pada saat itu kondisi sungai sangat tenang. Siswa pun dibagi menjadi beberapa jalur, dan tidak semuanya menyusuri sungai, tapi ada beberapa kelompok yang menyusuri Sungai Cileueur. Di lokasi itu juga dilakukan pengenalan lingkungan dan juga bersih-bersih. Saat itu kondisi sungai sangat tenang, namun tidak jauh dari lokasi terdapat pertemuan dua arus sungai yang menyebabkan arus sungai menjadi kuat. Para siswa juga tidak mengetahui kalau di tempat tersebut terdapat pusaran air di bagian bawah sungai, sehingga arus yang ada di dalam pusaran tersebut sangat kuat. Ketika itu, ada beberapa orang warga yang melihat kegiatan para siswa di bantaran Sungai Cileueur. Kemudian warga tersebut bilang, Jangan pada nyebrang sungai, bahaya, kata warga tersebut. Tapi para pembimbing di sana tidak mengiyakan nasihat dari warga tadi. Akhirnya pada pukul 15 atau pukul 3 sore, dirasa sungai dangkal dan arusnya tenang. Di sana, para pembimbing menyuruh para siswa untuk menyeberangi Sungai Cileueur. Tapi naas, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Terdapat beberapa orang siswa yang tergelincir karena menginjak bebatuan di bawah sungai yang licin. Wow, siswa yang terpleset itu berpegangan kepada siswa yang lainnya.
sehingga menyebabkan siswa yang lainnya ikut terseret. Beberapa siswa mencoba menarik siswa yang terseret tadi. Tapi sayangnya ketika temannya mau menolong, kakinya tidak mampu menahan pijakan karena derasnya air sungai. Akhirnya mereka pun terseret dan masuk ke dalam muara sungai yang berputar. Sontak kondisi pun menjadi kalut. Para pembimbing tidak mengetahui pasti berapa jumlah siswa yang terseret dan tenggelam. Tapi pada saat itu 10 orang siswa berhasil diselamatkan oleh para warga. Maman Sulaiman yang merupakan warga sekaligus saksi mata yang berada di lokasi. Ketika itu Maman sedang duduk di atas saung di pinggir sungai. Kemudian Maman melihat aktivitas para siswa yang akan melakukan penyeberangan. Sontak Maman pun melihat ada beberapa orang siswa yang terseret arus sungai. Ketika itu Maman langsung memberitahu warga yang lainnya. Akhirnya beberapa orang warga memanggil seorang warga yang bernama Muslim. Muslim ini merupakan warga yang jago berenang dan jago menyelam di sungai tersebut. Tapi pada saat itu Muslim justru nyaris terseret pusaran air yang kedalamannya mencapai 4 meter. Wow. Muslim pun pada saat itu tidak sanggup lagi menyelam ke dalam pusaran air karena Muslim merasa tubuhnya sudah sangat berat. Muslim bahkan pada saat itu merasa kalau ia sangat susah untuk kembali ke permukaan. Pada saat itu Muslim melihat para korban sedang berputar-putar di pusaran air di bawah muara sungai tersebut. Jadi pada saat itu Muslim berenang dan masuk ke dalam muara. Tapi pada saat itu Muslim tuh gak bisa gitu ya buat nolongin para korban. Karena Muslim merasa ketika Muslim ada di dalam air, Muslim tuh seolah-olah terseret gitu ya sama pusaran air yang berputar. Akhirnya pada saat itu Muslim mencari jalan lain dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Memang kata Muslim, kalau dilihat dari atas, sungai itu terlihat tenang. Tapi di bawahnya berputar pusaran air yang sangat deras. Seorang siswa yang selamat dari kegiatan susur sungai tersebut bernama Farhan. Farhan pada saat itu memilih kabur dari kegiatan susur sungai karena pada waktu itu Farhan mendengarkan teguran dari seorang warga. Farhan ketika itu bertemu dengan seorang warga di sekitaran sungai. Kemudian warga itu berkata, "Tongkat itu Jang, tempatnya angker." Kata warga tersebut. Perkataan itulah yang membuat Farhan kabur dari kegiatan susur sungai tersebut. Akhirnya pada saat itu Farhan pulang ke rumahnya. Menurut salah seorang peserta yang juga korban dari kegiatan susur sungai tersebut, ialah Faisal. Faisal menuturkan kegiatan susur sungai itu tidak dilengkapi dengan peralatan keamanan. Faisal mengira awalnya air sungai itu terlihat tenang dan dangkal. Tapi ketika Faisal masuk, tiba-tiba air tersebut dalam dan juga deras. Faisal sendiri pada saat itu sempat ikut tenggelam, namun ia berhasil selamat setelah ditolong oleh sosok perempuan misterius. Ia menceritakan pada saat itu, Faisal melihat perempuan berjilbab, kemudian perempuan itu mengulurkan tangannya. Namun Faisal sendiri tidak mengetahui persis siapa sosok perempuan itu. Faisal juga tidak melihat jelas wajah perempuan yang menolongnya itu. Saya selamat karena ada perempuan yang mengulurkan tangan. Jadi saya pegangan tangan itu, tapi nggak kelihatan, nggak tahu siapa. Waktu itu saya tenggelam sama teman saya tenggelam, tapi saya ditolong sama teteh ini. Buat kalian yang punya cerita horor atau misteri, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini. Waktu itu saya tenggelam sama teman saya tenggelam, tapi saya ditolong sama teteh ini. Tim SAR kemudian datang ke lokasi, dibantu dengan para warga. Di sana ditemukan 10 jenazah pada jam 8 malam. Semua korban ditemukan dalam satu titik, yaitu di muara yang airnya berputar. Dengan kedalaman muara itu mencapai 4 meter. Kemudian para warga pun berada di bantaran sungai, karena para warga saat itu merasa kalau masih ada siswa yang tenggelam. Setelah beberapa saat, benar saja,
warga kembali menemukan satu siswa yang tenggelam. Siswa itu ditemukan sekitar jam 9 malam. Dari total 21 orang yang tenggelam, 10 orang selamat, tapi 11 orang meninggal dunia. 11 orang yang meninggal itu terdiri dari 8 orang laki-laki dan 3 perempuan. Para korban kebanyakan santri dari Pondok Pesantren Cijantung dan umurnya masih 12-13 tahunan. Kegiatan susur sungai ini memang tidak ada izin dari sekolah maupun pesantren. Juga 11 orang guru pembimbing yang ada di lokasi hanya diajak oleh penanggung jawab, tapi mereka juga tidak memiliki surat perintah. Tapi penanggung jawab mengajak untuk membantu siswa supaya didampingi. Kementerian Agama Kabupaten Ciamis menyebut sekolah tidak melakukan koordinasi secara formal maupun lisan terkait kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang menyebabkan 11 pelajar MTS Harapan Baru Utama meninggal dunia. Kepolisian Ciamis melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Dari keterangan yang didapat, diduga siswa terpeleset ketika akan menyeberangi sungai, kemudian terdorong arus hingga tenggelam. Kementerian Agama meminta evaluasi usai peristiwa ini terjadi dan menekankan setiap kegiatan siswa harus memenuhi unsur keamanan dan keselamatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang kegiatan susur sungai diadakan hingga prosedur operasi standar telah disusun dengan komprehensif. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Tongka ditujang, tempatna angker. Itulah dia kegiatan susur sungai yang menewaskan 11 orang pelajar MTS Harapan Baru Utama Ciamis. Semoga dengan adanya kejadian ini, setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di luar sekolah bisa memenuhi unsur keamanan dan keselamatan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali terulang di kemudian hari.